sudah memasuki di tema 4, subtema 1. Nah, sebelum anak-anak melihat videonya, silakan dipersiapkan buku tulis, buku tematik, dan alat tulis. Nah, kalau sudah, jangan lupa sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya silakan tonton video berikut ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Halo anak-anakku sekalian. Oke, selanjutnya kali ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 1. Kalau sudah, coba dibuka buku tematiknya. Sudah siapkan? Oke, dibuka halaman 1. Ya, coba perhatikan. Ustazah akan membacakan. Anak-anakku sekalian silakan disimak dan diperhatikan. Oke, langsung ya. Hidup bersih dan sehat. Nah, Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Oke, kalau sudah, coba kita buka halaman 2. Perhatikan ya. Nah, itu ada bacaan lagi, sudah bacakan. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu sangat penting. Rumah akan tertata rapi dan indah. Rumah juga akan terasa lebih nyaman. Nah, ayo mengamati. Nah, kita amati gambar berikut ini. Nah, itu ada siapa? Ada ibu. Ibu sedang membersihkan lantai. Ayah sedang mengecat tembok. Dayu dan adik sedang membersihkan meja. Berarti teman-teman, ketika kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, pekerjaan itu akan terasa lebih ringan. Seperti Dayu dan keluarga, mereka semua saling bekerja sama. Jadi ibu tadi membersihkan lantai, ayah mengecat tembok, Dayu dan adik membersihkan meja. Mereka semua adalah keluarga yang saling gotong royong bekerja sama agar lingkungan rumahnya terasa lebih indah dan bersih. Seperti tadi, kalau rumah kita bersih, enak gak dilihat? Enak, pasti kita pun nyaman. Beda lagi ketika rumah kita kotor. Nah, kalau ada rumah kotor berarti kita harus segera membersihkan. Kita gak harus nunggu ibu. Alah, males membersihkan, ini kan tugasnya ibu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus saling bekerja sama. Kalau ibu lagi masak berarti kita yang membersihkan ya. Nanti biar cepat selesai, ibu selesai masak, rumah sudah bersih, adik sudah selesai mengelap meja. Jadi kita semua sebagai warga yang ada di dalam rumah harus saling bekerja sama. Ya jangan benar-benar aku masih kecil jadi aku tidak boleh bersih-bersih. Itu tidak benar. Ya, semuanya paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar di halaman 15. Coba buka ya halaman 15 ya. Perhatikan, Ustazah bacakan, silakan anak-anakku perhatikan. Nah, ayo berlatih. Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Coba perhatikan cerita Dayu berikut ini. Oke, halaman rumah merupakan tempat
tempat yang penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering bekerja bakti. Di sana keluargaku sering saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga saat pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu sangat menyenangkan. Kebersamaan merupakan wujud sikap persatuan. Oke, bawahnya ya. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Ya, bersatu bersama. Oke. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar terdapat terwujudnya rasa persatuan dalam keluarga kita? Nah, yang pertama, kita tidak boleh menang sendiri. Seperti tadi, mentang-mentang seperti itu ya. Oh, aku masih kecil, berarti aku nggak boleh bersih-bersih. Loh, tidak boleh. Kita tetap harus saling bekerja sama dalam keluarga. Yang kedua, saling tidak boleh membeda-bedakan. Seperti apa? Nah, itu loh, adikku kok nggak bersih-bersih loh. Lah, adiknya kan masih baru bisa jalan, masa disuruh bersih-bersih? Ya tidak sepantasnya. Ya. Oke, yang ketiga, kita harus mentaati peraturan ataupun kita harus juga meringankan beban orang tua. Nah, seperti tadi, kalau orang tua kita sudah masak, seharusnya kita bersih-bersih. Kita tidak boleh menunggu orang tua kita yang bersih-bersih. Harus bekerja sama, saling bersatu biar cepat selesai. Oh, ibuku masak, oh ayahku lagi bekerja, oh seharusnya aku juga harus bersih-bersih biar pekerjaan di rumah segera selesai. Paham? Nah, itu semua bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di rumah, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan desa. Ya, kalau di lingkungan rumah berarti kita harus bekerja sama bersama keluarga. Paham? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya coba kalian buka buku tematik tema 4 halaman 29. Ustazah akan membacakan teks yang berjudul Halaman Rumah yang Kumuh Harus Dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Kumuh itu gimana? Kumuh itu maksudnya kayak kotor. Terus kalau gersang itu tanamannya kering, tidak ada yang hijau. Lalu halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Itu tadi adalah teks yang berjudul Halaman Rumah yang Kumuh Harus Dibersihkan. Nanti kalian bisa mencoba membacanya di rumah ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah gambar rumah. Apa kesimpulan dari gambar tersebut? Oke, selanjutnya di halaman 31, tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Contohnya, dari gambar ini dapat kita tuliskan laporan yaitu rumah pada gambar terlihat kotor. Banyak sampah berserakan di halaman rumah sehingga tidak nyaman untuk ditempati. Rumah yang kotor akan menjadi sarang kuman dan menimbulkan penyakit. Nah, itu tadi hasil pengamatan dari gambar yang ada di sebelah sini. Kalian bisa menuliskan dengan bentuk lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari ruas garis pada bangun datar. Nah, apa sih ruas garis pada bangun datar itu? Sekarang anak-anak lihat gambar di sebelah ustazah ini. Ini adalah contoh gambar bangun datar, yaitu keset. Nah,
Keset berbentuk persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar segi 4. Setiap tepi gambar dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis adalah sisi dari sebuah bangun datar. Gambar di samping memiliki 4 ruas garis. Ruas garis tersebut dinamakan dengan sisi bangun datar. Nah, kemudian apa sih perbedaan bangun datar dari 3 ruas dan 4 ruas? Nah, kelompok bangun datar yang terdiri dari 3 ruas yaitu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Yang terakhir ada segitiga sembarang. Kelompok bangun datar di atas memiliki 3 ruas garis. Oke, selanjutnya kelompok bangun datar yang terdiri dari 4 ruas garis. Contohnya yaitu persegi panjang, ada persegi, ada trapesium, ada belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Nah, kelompok bangun datar di atas memiliki 4 ruas garis. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Nah, potongan kertas dan kemasan makanan ini berupa bangun datar. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dihubungkan oleh garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kemudian kita belajar tentang ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar yang tadi disebutkan Ustazah ada 3, yaitu ada sisi, ada sudut, dan ada titik sudut. Sisi adalah ruas garis pada bangun datar, sedangkan sudut adalah pertemuan antara 2 garis. Nah, yang pertama ada gambar segitiga sama kaki. Nah, berapa banyak sudut segitiga sama kaki? Yaitu 3. Banyak sudutnya 3 dan banyak titik sudutnya juga 3. Kemudian yang kedua ada gambar trapesium. Berapa banyak sisi dari trapesium? Yaitu 4. Banyak sudutnya pun 4 dan banyak titik sudutnya juga 4. Nah, yang ketiga ada gambar persegi. Nah, persegi mempunyai banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut juga 4. Nah, kemudian banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, di sini Ustazah punya contoh dari kanblok ya. Foto atau gambar dari kanblok. Permukaan kanblok berupa bangun datar dan berbentuk segi 6. Ada 6 jumlah segi ya. Kemudian segi 6 juga memiliki sudut, sisi, dan titik sudut. Berapa banyak sisi dari segi 6? Yaitu 6. Banyak sudut pun 6 dan banyak titik sudutnya juga 6. Nah, itu tadi kita belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Semoga anak-anak mengerti di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.